Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Reksi Oktiana. Sudah lama rasanya saya tidak memberikan ataupun tidak mengupload sebuah tutorial video atau video edukasi. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah video edukasi tentang tutorial penulisan tugas akhir atau skripsi. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai cover dan daftar pustaka atau referensi gitu ya teman-teman. Kali ini saya untuk membuat referensi saya manual. Maksudnya manual di sini adalah memanfaatkan fitur yang ada di Microsoft Word gitu. Kedepannya di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi tambahan seperti Mendeley gitu ya untuk membantu kita memberikan daftar referensi ataupun daftar pustaka gitu ya, untuk membuat daftar pustaka. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan kita memanfaatkan pure asli dari Microsoft Word itu sendiri. Dan cukup teman-teman ketahui kali ini saya menggunakan Microsoft Word 2019 Home Student. Maaf sebelumnya saya tidak melanjutkan menggunakan 2016 karena ada beberapa problem dengan Office sebelumnya, termasuk dengan device yang saya gunakan gitu ya. Kali ini saya akan melanjutkan dengan Office 2019. Bagi teman-teman yang mengalami perbedaan dengan Office-nya, teman-teman bisa melakukan melalui komentar gitu ya teman-teman. Insya Allah saya akan menjawab apabila saya memiliki kemampuan untuk menjawab tersebut. Baik, kita mulai saja untuk tutorial kali ini. Nah, kali ini teman-teman bisa lihat, ini saya melanjutkan dari part sebelumnya, part 3, yaitu tentang image dan table gitu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah cover. Nah, untuk cover sendiri, di sini teman-teman kita bisa mengecilkan di sini ya, navigation pen di sini. Nah, apabila teman-teman tidak menemukan navigation pen, teman-teman bisa buka di tampilan view. Nah, di sini. Ini pastikan di checklist navigation pen-nya. Ini video sebelumnya saya juga udah menjelaskan gitu ya. Nah, di sini ada kata pengantar. Nah, untuk cover kita bikin di atasnya. Jadi, teman-teman bisa untuk membuatnya misalnya kita bikin new heading before. Nah, ini kan dia berada di heading 1. Untuk cover sendiri kita tidak memerlukan heading gitu ya. Karena ya memang tidak memerlukan heading, tapi dia posisinya di atas. Jadi di sini kita normalkan saja. Nah, kemudian jangan lupa kita masuk ke layout. Nah, kemudian bricks. Nah, di sini kita pilih next page. Alasannya adalah biar terpisah dengan page berikutnya. Jadi dia memiliki istilahnya section yang berbeda gitu ya teman-teman. Seperti yang saya sudah jelaskan di part 2 mengenai section break. Nah, jika teman-teman perhatikan, nah seperti ini kan section 1 dan section 2 gitu ya. Saya sambil mengulas-ngulas apa yang telah teman-teman ikuti di video-video sebelumnya gitu. Di sini jangan lupa kita matikan saja link to previews-nya. Nah, biar dia tidak memiliki link terhadap section yang sebelumnya. Nah, di sini ini untuk section ini kita hapus saja. Karena cover biasanya tidak ada halaman gitu ya teman-teman. Nah, untuk cover kita bisa menulis misalnya di sini judul covernya apa gitu ya, penelitian teman-teman. Misalnya kalau yang berhubungan dengan IT gitu ya teman-teman, misalnya implementasi, biasanya huruf besar gitu ya, implementasi metode backpropagation untuk memprediksi minat siswa terhadap jurusan. Nah, kita contohkan untuk seperti ini teman-teman untuk judulnya. Ini kita bisa besarkan. Ini teman-teman bisa melakukan seberapa yang teman-teman inginkan. Ini terkait tentang ukuran, biasanya sudah ditentukan di kampus masing-masing berapa ukuran
untuk ketentuan font-font ini dan juga size-nya ya teman-teman. Nah, kurang lebih untuk cover itu seperti ini. Ya, kurang lebih ya gini lah teman-teman. Ini saya akan mencontohkan untuk posisi covernya saja gitu ya. Kemudian di sini kan biasanya ada nama ya teman-teman. Nah, kita contohkan gini untuk ke bawah-bawahnya nanti. Kemudian biasanya kan ada abstrak gitu ya, ada lembar pengesahan, lembar persetujuan. Itu teman-teman bagi yang bingung untuk menambahkannya, teman-teman bisa memasukkan aja di sini. Misalnya new heading before untuk lembar pengesahan, untuk lembar persetujuan gitu ya. Kita bisa menambah heading before tadi. Nah, untuk cover sendiri tadi kan kita tidak memerlukan heading gitu ya. Jadi ya udah, jadi dia tidak akan terdaftar di dalam list navigation pen di sini. Karena yang terdaftar di navigation pen di sini yaitu yang stylenya itu headings. Ketika dia stylenya bukan headings, maka dia tidak akan terdaftar di sini gitu. Nah, timbul pertanyaan bagaimana jika ingin memasukkan halaman judul di dalam daftar isi gitu ya. Sebenarnya di laporan saya ketika mengerjakan tugas akhir tidak ada halaman judul masuk di daftar isi. Tapi jika teman-teman ingin memasukkan misalnya menulis halaman judul gitu ya di daftar isi, teman-teman bisa menulisnya secara manual. Karena biasanya tidak ada nama heading, misalnya kan ini heading ya. Nama headingnya itu adalah daftar isi gitu ya. Saya tidak pernah menemukan nama headingnya ini adalah halaman judul gitu ya. Headingnya ini halaman judul, sehingga untuk di daftar isi di sini bakalan terisi halaman judul. Itu saya belum menemukannya gitu ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan kita akan membuatnya secara manual. Nah, di sini kita bisa menulis misalnya halaman. Jika teman-teman ingin membuat huruf besar, teman-teman tinggal tulis halaman judul gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal teman-teman tabkan saja gitu ya. Nah, setelah tab dia akan titik-titik ya secara otomatis. Nah, teman-teman tinggal tulis misalnya dia berada di page berapa teman-teman ingin. Misalnya i kecil. Nah, berarti nanti di kata pengantar ini dia otomatis dia berada di kedua harusnya ya, karena nggak mungkin di halaman yang sama gitu kan, sedangkan dia di lembarnya berbeda. Nih di sini misalnya kita format page number, kita startnya dari 2 deh. Nah kan udah dari 2 ya. Jadi ketika di sini ketika kita lakukan update table, ini kita entire table, maka dia secara otomatis dia akan membuat seperti ini. Nah perhatikan baik-baik, yang kita buat secara manual di sini dia akan tidak terblok. Nah, dia tidak akan terblok. Alasannya itu kenapa? Karena dia tidak memiliki link tadi. Jadi apapun yang kita lakukan update di sini, dia tidak akan mempengaruhi yang ada di sini. Nah, ini yang dapat kita lakukan ketika kita ingin membuatnya secara manual di daftar isi gitu ya. Nah, untuk berikutnya itu adalah kita di sini sudah berhasil untuk sesi daftar covernya, halaman judulnya. Teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan ketentuan cover yang ada di kampus teman-teman masing-masing gitu ya. Biasanya kalau di bawah di sini kan jurusan gitu ya, atau program studi, misalnya program studi teknik informatika, kemudian fakultas sains dan teknologi, di sininya baru universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oke. Nah, ini kurang lebih untuk jika teman-teman ingin lihat, nah ini kurang lebih seperti ini. Tentunya bisa lebih bagus dan lebih baik gitu ya. Nah, dan biasanya juga akan dimasukkan foto gitu ya. Ketika kita ingin mengupload di repo ataupun di ketika kita sudah menyelesaikannya gitu ya. Biasanya untuk tahap-tahap revisi ataupun tahap-tahap ketika kita melakukan seminar itu jarang dipakai gitu. Tapi setidaknya pembentukan covernya itu seperti ini untuk membuat cover. Nah, untuk berikutnya
kita akan membahas mengenai referensi ataupun daftar pustaka. Di sini di list nih daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka saya akan mencontohkan di buku ini ya teman-teman. Untuk membuat daftar pustaka secara manual yang ada di Microsoft Word. Kita bisa masuk di dalam reference. Sebelumnya tentu di dalam yang namanya referensi gitu ya, kita harus merujuk ke salah satu paragraf, kalimat, atau sesuatu hal yang kita referensikan. Nah, kita ambil contoh misalnya kita referensi dari sini gitu ya. Kita contoh sampai di sini, ini merupakan sebuah referensi gitu ya, yang kita kutip ataupun kita ambil dari sebuah sumber buku gitu ya. Nah, kita bisa lihat di dalam ini insert citation. Nah, jadi yang disebut referensi di sini kita membahasnya itu adalah citation. Nah, di sini ada add new source, berarti kita menambahkan sumber gitu ya, sumber baru. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada type of source, yaitu type-nya pertama ada book section, jurnal, artikel, report, website. Nah, website juga bisa kita masukkan gitu ya. Tentunya website ini bukan website blogspot gitu ya. Tentunya website yang memang resmi, yang udah ditetapkan bahwasanya itu web resmi gitu ya. Maksudnya web resmi itu adalah biasanya web pemerintahan gitu ya, atau web yang benar-benar kedokteran atau WHO. Nah, seperti itu yang emang benar-benar sudah resminya. Nah, kemudian untuk book di sini saya akan contohkan book. Kemudian di sini misalnya penulisnya Handi Pramono. Saya akan tulis Handi Pramono. Nah, oke. Nah, untuk titelnya sendiri yaitu Matematika 100. Sini saya cukup kesulitan untuk menaruh bukunya, Matematika 100. Kita tulis Matematika 100. Year-nya untuk tahun 2010. Kemudian penerbit kotanya di kota Solo. Kemudian untuk publishernya penerbit Indonesia 100 Publishing. Nah, ini merupakan contoh dari kita menulis source atau sumber yang kita kutip gitu ya teman-teman. Di sini kita ngutip berdasarkan buku di mana author atau penulisnya Handi Pramono, kemudian titlenya Matematika 100, year-nya 2010, kotanya Solo, Indonesia 100 Publishing. Ya pas untuk penerbitnya. Kemudian di sini kita oke kan. Nah, setelah oke dia maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, yaitu yang menandakan bahwasanya dia berasal dari sitasi yang kita buat secara otomatis gitu ya. Secara otomatis kita tambahkan dari sini. Nah, di sini juga udah ada Pramono Handi. Jadi ketika teman-teman ingin ini seharusnya ingin membuat lagi gitu ya. Di sini misalnya di sini ingin ditambah lagi. Teman-teman misalnya menggunakan yang sama, teman-teman tinggal klik saja. Nah, dia akan otomatis langsung membuat gitu ya. Ini pertanda dia sudah link. Biasanya kan kalau sebelumnya kita mengenal tentang pembuatan citasi ataupun pembuatan referensi secara otomatis seperti ini, teman-teman kan biasanya menulis secara manual misalnya gini ya. Pramono 2010. Nah, ketika ini seperti ini kan, nah nampak kan ya teman-teman perbedaannya ketika dia link. Ketika diklik ini bisa ya muncul kolom, muncul kotak kayak gini. Sedangkan yang ditulis manual itu tidak muncul. Nah, itulah perbedaannya. Nah, keunggulannya sendiri untuk apa? Pertama, ketika kita mengutip dari buku yang sama juga, nah kita tidak perlu lagi menulis secara manual. Jadi kita bisa mendapatkannya dari list yang ada citasi di sini. Jadi kita tinggal klik-klik lagi. Kemudian keuntungan yang paling besarnya itu adalah pembuatan di daftar pustakanya. Nah, untuk pembuatan di daftar pustaka ini kita bisa otomatis langsung terlist tanpa kita perlu capek-capek menulis manual gitu ya teman-teman. Yaitu kita bisa pilih di sini bibliografi gitu ya.
Nah, untuk bibliografi di sini merupakan apa ya, type atau jenisnya. Teman-teman mau menggunakan yang mana gitu ya. Bibliografi, reference, worksheet, cited ini ya teman-teman. Nah, di sini saya coba menggunakan reference. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan, di sini dia membentuk sebuah heading baru, reference seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan yang ada di sini biar berada di satu kolom yang sama. Nah, alangkah baiknya ini kita jadikan daftar pustaka juga. Oke, salah. Kita harus menghapusnya secara perlahan-perlahan. Nah, kemudian kita letakkan di tengah. Di tengah kita tulis lagi daftar pustaka. Nah, untuk yang di atas gimana? Untuk yang di atas ini kita hapus saja. Kita normalkan, kemudian kita hapuskan. Nah, ketika udah sampai di sini, kursor di akhir, lebih bagus kita menggunakan delete untuk dia menghapus ke belakang kita. Saya mengingatkan kembali lagi, ketika kita tekan backspace, dia akan menghapus ke depan. Sedangkan ketika kita menekan delete, dia akan menghapus ke belakang. Nah, itu perbedaan antara backspace dengan delete yang ada digunakan ketika kita mengetik ataupun menggunakan di Microsoft Word gitu ya. Nah, di sini saya akan menambahkan contoh ketika kita menggunakan buku yang baru gitu ya. Misalnya kita masukkan lagi source-nya, reference, kemudian kita masukkan citation, add new source. Nah, misalnya di sini author yang saya miliki, ini buku Photoshop ya teman-teman. Misalnya nah ini, untuk penulisnya itu ada Asep Effendi. Ada Asep Effendi. Kemudian untuk title-nya itu ada The Grand Master of Photoshop. Oke, ini untuk title-nya. Nah, kemudian untuk tahunnya, dia berada di tahun 2011. Kemudian untuk di kotanya, dia berada di kota mana kota? Oke, di sini adanya Jakarta Selatan. Jadi kita tulis Jakarta Selatan saja. Jakarta Selatan. Nah, kemudian untuk publisher-nya. Publisher-nya ini media kita. Media kita. Tulisannya seperti ini. Nah, jadi ini teman-teman untuk source berikutnya. Nah, di sini kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana hasil dari daftar pustaka? Nah, daftar pustaka pun kita tinggal lakukan secara update. Nah, ketika kita update, maka dia otomatis membuat tampilan seperti ini. Nah, sampai di sini kita telah berhasil bagaimana kita menambahkan cover di dalam pembuatan tugas akhir ataupun skripsi ya teman-teman. Dan juga bagaimana kita membuat sebuah referensi dari sebuah buku yang kita miliki. Teman-teman bisa melihat tadi gitu ya di referensi ini, di citation. Kita tidak hanya bisa menambahkan sebuah buku, tapi kita bisa menambahkan jurnal artikel, kemudian kita bisa menambahkan website jika teman-teman ingin menambahkan. Dan otomatis website yang dimasukkan juga bukan website blog gitu ya teman-teman. Biasanya untuk penulisan karya ilmiah ataupun skripsi ini tidak dibenarkan karena kredensialnya gitu ya teman-teman. Untuk penulisnya gitu tidak memiliki apa ya bisa dibilang sesuatu hal yang bagus lah gitu teman-teman.
Alangkah lebih baik jika teman-teman memiliki buku gitu ya. Walaupun terpaksa menggunakan web, maka gunakan web yang memang benar-benar itu sudah resmi dari pemerintahnya gitu ya. Baik, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bagi teman-teman ada yang merasa kebingungan dalam pembuatan cover ataupun dalam pembuatan daftar pustaka ini secara otomatis, teman bisa berkomentar di kolom komentar tentunya gitu ya teman-teman. Dan apabila ada yang menemukan perbedaan juga gitu ya terkait dengan tampilan ataupun perbedaan di 2016 sehingga teman-teman membingungkan teman-teman juga bisa melakukan mengajukan pertanyaan di kolom komentar gitu. Untuk video berikutnya mengenai tutorial karya ilmiah ini, saya akan tutorial skripsi atau tugas akhir ini saya akan melanjutkan mengenai tentang referensi juga, tetapi menggunakan Mendeley, di mana saya akan melakukan instalasi dan melakukan cara bagaimana menggunakan Mendeley. Untuk tutorial kali ini saya skipkan atau saya cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman semua memahaminya. Jangan lupa selalu berdoa untuk dapat memahaminya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.